Terima kasih pemirsa, kita kembali lagi. Tadi sudah dijelaskan ya bagaimana kita menakar sebenarnya efektif atau tidak kebijakan WFH di sektor swasta. Dan rupanya kayaknya ini masih perlu untuk pengkajian ulang ya, apakah memang efektif atau tidak. Karena tentu sangat jauh berbeda pemirsa ketika bagi para pekerja di sektor swasta ataupun juga teman-teman di ASN ya sangat berbeda beban kerja dan ininya ya Pak tujuannya gitu. Jadi memang sangat butuh ya banyak alasan atau juga mungkin ini pengkajian ulang sehingga nantinya kebijakan WFH ini di seluruh sektor itu ya bisa sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi saya minta tanggapan kembali Pak Hakim, sebenarnya sah-sah saja sih ya mau ada WFH atau tidak ya gitu ya. Itu Ngalir. kan mengalir aja gitu ya, tinggal bagaimana nanti dikondisikan saja gitu. Nah, kebetulan pemirsa tadi juga sudah saya sampaikan ya bahwa Bapak Abdul Hakim selaku Ketua Yayasan Metro Riset Sulawesi Tenggara. Nah, Yayasan Metro Riset ini sendiri saya yakin mungkin sudah tidak asing di pendengaran kita semua, tetapi mungkin sebagian besar juga masih bertanya-tanya untuk Yayasan Metro Riset Sulawesi Tenggara sendiri sebenarnya tuh fokusnya ke arah mana sih Pak? Silakan. Kalau saat ini, kalau dulu nih kita bicara dulu ya. Ya oke. Kalau dulu kita ada terdengar kata riset di belakang ya namanya Iya, ya. iya. Dulunya memang yayasan ini itu lembaga survei dan lembaga penelitian awalnya. Oke. Cuma kemudian berkembang kita melihat efektivitasnya ini pas kebetulan tim kami di Yayasan Metro Riset itu semuanya itu latar belakangnya vokasi. Oh, siap. Kemudian berpikir kayaknya ini kita butuh gebrakan yang sedikit menggigit ini di Sumatera. Oke. Sampai kemudian kepikirannya itu bagaimana kita ada upaya untuk memberdayakan masyarakat supaya mereka bisa eksis, terutama usia-usia angkatan kerja ya, pencakar-pencakar kita, bagaimana mereka supaya bisa eksis di dunia kerja. Oke. Akhirnya kita berpikir mungkin bagus kalau kita melatih ya. Nah, sampai kemudian kita ketemu bahwa legalitas untuk melatih mereka ini naungannya itu di bawah Naker di lembaga pelatihan kerja. Oke. Ya, akhirnya kami buat lembaga pelatihan kerja. Saat ini bidang yang sudah terakreditasi itu ada beberapa kami, Mbak Dian. Ada pengelasan, kemudian ada kecantikan, itu dia di spa terapis, kemudian ada baby spa juga. Oke. Kemudian untuk di Sulter yang bisa mensertifikasi bekam itu cuma di tempat kami. Oh, seperti itu, Pak? Ya. Oke, Kalau ada yang butuh pelatihan bekam, sertifikasinya bekerja sama dengan Perkumpulan Bekam Indonesia, bekerja sama dengan Kemenkes, itu ada di tempat kami. Oke. Kemudian kami juga ada sepeda motor, kemudian barista, barista. Kemudian ada pertukangan kayu, pertukangan batu. Ini jurusan yang sedikit agak bagaimana ya orang teknik bilang kenapa buka jurusan itu. Siap. Kami dalam rangka pemberdayaan masyarakat, faktanya bahwa proyek-proyek pembangunan itu ketika merekrut tenaga tukang, mereka akan mencari tenaga-tenaga tukang yang tersertifikasi, profesional. Betul. Nah, akhirnya dulu-dulu itu kalau kita melihat, kalau ada proyek, tukangnya ambil dari Jawa, dari luar ya, karena mereka tersertifikasi. Tukang-tukang kita tidak kalah jagonya, tapi tidak ada sertifikatnya. Biasanya tidak ada validasinya gitu ya Pak Tidak ada ya? validasi kompetensinya. Akhirnya kita berpikir ya sudah jurusan itu tetap harus ada, kita buka. Dan kami sudah akreditasi di bidang itu juga. Iya. Mohon maaf Pak, apakah ini sama dengan Balai Pelatihan Kerja dan Vokasi yang dulunya dikenal dengan BLK? Siap. Sekarang BPVP. BPVP, ini gimana? Ya sama, jadi kalau BPVP itu kan plat merah. Kan swastanya. Oh ini swastanya gitu ya, siap. Mitra. Mitra juga gitu. Ya karena memang berbicara sekarang itu luar biasa Pak. Masyarakat kita sebenarnya kalau berbicara skill itu wah hampir semua punya skill, saya yakin tidak ada yang tidak memiliki, tetapi untuk istilahnya mau validasi itu ada tersertifikasinya, ini yang dengan terkadang lembaga yang kredibel. Tentu pakai lembaga yang kredibel. Nah ini yang masih sangat kurang gitu, kurang dipahami oleh masyarakat. Mereka pikir
katanya tidak perlu yang penting bisa. tapi itu tidak menjamin mau sampai kapan gitu kan. Di ya. tengah pasar kerja seperti sekarang ini, Iya, ketika industri membuka lowongan, betul. maka mereka akan menuliskan persyaratan-persyaratan di dalamnya. Oke, Dan ya. salah satu persyaratan untuk mereka bisa memvalidasi dari awal kompetensi mereka, kemampuan mereka, yaitu dengan sertifikat kompetensi. Oke. Nah, di Sultra ini, Ya. BPVP Kendari dengan LSPP2-nya, dengan lembaga sertifikasi profesinya, mereka bekerja sendiri. Ya, tidak ada LSP pendukung yang membantu mereka mensertifikasi tenaga-tenaga kerja kita di Sultra. Kasihan mereka, sehingga memang ini butuh kolaborasi bersama. Ya, bagaimana kita membuat lembaga-lembaga sertifikasi serupa sehingga betul-betul bisa kita yakin anak-anak kita itu tersertifikasi. Iya, Pak. Ya, tervalidasi kompetensinya. Banyak, terutama seperti itu kan yang saya sebutkan tadi, Mbak Dian, ya. Banyak tukang-tukang kita itu yang kompetensinya itu terbangun natural. Ya, mereka Otodidak ya. tumbuh dari kecil karena bersama bapaknya tukang. Iya, akhirnya kemudian menukang bersama dengan bapaknya sekian tahun. Sampai celah-celahnya pekerjaan itu mereka tahu betul, tapi karena tidak tervalidasi kompetensinya, akhirnya pada saat seleksi kerja di bidang itu, mereka tidak bisa ikut karena tidak ada persyaratan administrasi yang bisa mereka majukan. Sangat disayangkan sebenarnya ya kan? Padahal mereka kalau bicara portofolio, mereka hasil kerjanya kan banyak. Betul. Cuma tidak ada lembaga yang bisa memvalidasi kompetensi itu. Nah, sekarang bagaimana kita menjadi tanggung jawab kita bersama, supaya anak-anak kita yang kita lihat kompeten ini, kita legalkan, kita validasi kompetensi mereka, sehingga mereka ketika berhadapan dengan industri, industri sudah melihat, oh ini sudah siap, sudah gitu. pernah Memang divalidasi oleh lembaga yang betul-betul terpercaya. Jadi tidak ada keraguan gitu kan, Pak. Entah apakah memang tantangannya di sini karena pemahaman dari masyarakat merasa bahwa oh, ketika saya harus tersertifikasi ya oleh lembaga yang kredibel, itu butuh ya pengurusan yang cukup sulit, butuh biaya dan segala macam. Apakah ada karena itu mungkin, Pak? Ada banyak faktor sebenarnya, Mbak Dian, ya. Mungkin karena kita Sultra ini sumber daya alamnya masih terbuka ya, banyak gitu ya, sehingga kita masih cenderung termanjakan. Yang pertama, tidak perlu sertifikasi, kita pergi cari ikan di laut saja sudah bisa hidup gitu ya. Selalu menggambarkan gitu kan, Pak. Karena masih terbuka ya, tanpa tidak perlu berjuang untuk bisa hidup. Saya salah satu. Jadi kita dimanjakan dengan kondisi alam yang begitu melimpah. Terus yang kedua memang karena memang saat ini pasar kerja baru sedang transisi terbuka luas begitu. Baru kemudian kaget. Kenapa kita tidak diterima? Yang dari luar kok diterima? Iya, sampai akhirnya nyalain pemerintah lagi ini. Dan kita tidak kurang kita lihat di medsos-medsos sudah ada kekerasan fisik. Pemicunya adalah kecemburuan. Kenapa kita yang putra daerah gajinya sekian, mereka yang datang dari luar malah gajinya banyak sekali. Padahal kita lupa ya sebenarnya. Tidak menyadari bahwa ada perbedaan pengakuan kompetensi. Mereka bilang, saya bisa Ji kalau itu Ji. Tapi bisamu itu tidak tervalidasi oleh lembaga kredibel. Dan perusahaan tidak mau menerima itu. Iya. Betul. Perusahaan tidak semua mau melatih dulu baru dipekerjakan. Sebagian besar perusahaan mau pakai saja langsung. Jadi mereka hanya butuh karyawan yang siap kerja. Sudah betul siap kerja. Dan itu harus terverifikasi dengan adanya sertifikat yang dimiliki, gitu kan, Pak. Bahkan SMK kita di Sultra pun, tapi alhamdulillah ini 1-2 tahun terakhir ini lumayan, Mbak Dian. Saya lihat seperti di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini. Saat ini kan sedang proses pembentukan LSPP2, lembaga sertifikat. Sekarang sedang berproses. Kemudian di SMK sendiri yang kita tahu SMK ini kita harapkan ya, keluarannya tenaga siap pakai ya, ceritanya begitu ya. Bibit-bibit unggul ya Pak ya. Tapi faktanya di SMK juga tidak ada LSPP1. Baru kemudian belakangan ini 1-2 tahun ini kemudian kesadaran itu muncul di saat tenaga kerja dari luar, bahkan tenaga kerja asing sudah berbondong-bondong datang di Sultra. Iya, dan Sultra kalau nggak siap berbenah mau jadi penonton dong.
tidak terlambat. Iya Ya, kan Pak masih ya? bisa, masih bisa. Gitu. Iya. Nah berarti saat ini sekarang di seluruh sekolah menengah kejuruan ya atau di SMK ini berarti sudah memiliki ini ya dong Pak? Itu Sebagian LS sebagian besar ya? belum, Belum semua ya? Ini baru sedang giat, Oh, oke baru siap. sedang giat sadar. Mm-mm. Dan mungkin sekolah-sekolah bahkan pemangku-pemangku kepentingan mulai bertanya, ini serapan kerja di Sultra untuk putra daerah kenapa sangat rendah? Iya, Ada iya, apa? iya. Kemudian mereka mengkaji, ternyata salah satu faktornya adalah tidak ada sertifikasi kompetensi yang menjadi persyaratan administrasi ketika masuk. Pintunya tidak dapat. Siap, Nah, siap. sehingga kemudian harus ada ini LSP. Nah, sekarang giat sekarang. Sekarang giat. Dan Ya, pemerintah bagus pusat ya. pun Mhm. ini evaluasi ini kan di pusat juga terjadi. Iya. Sehingga di pusat pun kemudian lewat Kemendikbud membuka ruang bantuan Mhm. untuk pembentukan LSP di SMK-SMK. Oke. Nah, tinggal di daerah bagaimana memberikan penguatan supaya SMK-SMK yang ada di daerahnya bisa didorong untuk mengajukan diri untuk mendirikan LSP. Ya inilah yang kita butuhkan sebenarnya. Selama ini mungkin di masyarakat kita ya, setiap ada investor masuk, terus ada terbuka lapangan kerja, ini kan harusnya disambut dengan begitu antusias ya. Tetapi satu dan lain hal, ada segelintir orang juga berasa bahwa paling yang dipakai tenaga-tenaga dari luar lagi, merasa pesimis, tanpa mereka lupa bahwa sebenarnya apa sih yang menjadi faktor, menjadi alasan sampai akhirnya tidak diserap gitu ya. Padahal mereka memiliki kompetensi yang sama begitu. Kita tidak punya daya tawar gitu. Nah itu tadi, sehingga inilah yang harus sangat-sangat kita perhatikan. Ternyata penting sekali sertifikat ya, atau juga ya semacam memang validasi terkait kompetensi yang dimiliki. Nah, sekarang kalau ini akan menjadi satu pertanyaan besar lagi. Ketika WFH digulirkan, ya ini gimana ya? Apakah ini tetap bisa berjalan ya sesuai harapan? Iya. Nah, ini kembali menjadi PR buat para penentu kebijakan. WFH ini jangan mengurangi gerak teman-teman yang berusaha untuk memperjuangkan kompetensi di tanah kita. Betul, betul. Jangan sampai malah akhirnya ada kebijakan ini lagi, akhirnya menurunkan mungkin semangat mereka lagi gitu ya Pak ya. Nah, apalagi kita tahu bahwa Sultra ini terus berkembang dan memang di mana-mana sekarang khususnya sektor tambang ya. Ini sangat dilirik manis. Saya selalu begini Mbak Dia. Di mana-mana pun saya ketika bicara dengan orang saya selalu bilang begini, Sultra itu cantik. Iya. Kenapa saya bilang cantik? Sumber daya alamnya luar biasa. Betul. Iya. 10 tahun terakhir kita lihat sektor pertambangan begitu banyak, sangat dilirik dari bahkan pemerintah pusat pun sangat melirik Sultra. Nah, ini Sultra yang cantik ini ketika kita tidak iringi dengan persiapan kompetensi dari kita, maka tidak menutup kemungkinan bahwa kita hanya akan melihat cantiknya dari jauh gitu. Kita tidak akan bisa datang menyentuh, berinteraksi, bahkan mengambil manfaat dari itu. Betul sekali. Nah, berarti sekarang sudah harus mulai sadar ya, dan mari kita bangun, mari kita branding deh personal kita ya. Tidak hanya butuh kita memiliki kompetensi yang baik, tapi juga harus terverifikasi dengan sertifikat pengakuan ya bahwa ya kita memang memiliki kompetensi yang sesuai dan bisa disandingkan dengan tenaga-tenaga kerja dari luar. Nah, baik pemirsa, setelah yang satu ini kita masih akan kembali, jangan kemana-mana.